Tika tahu dulu. Nah, dibuka lagi ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Vi. Jadi mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru, ya, dan menjadi dasar bagi kalangan ataupun peneliti yang mendukung evolusi mengenai munculnya variasi baru pada spesies, ya. Jadi sebenarnya tentang mutasi ini sudah cukup lama ya muncul ya terminologi ini. Pada waktu itu ceritanya kalau ibu tidak salah ada peneliti yang mengamati perubahan bunga ya, warna bunga ya. Jadi ternyata bunga yang dihasilkan itu berbeda dari induknya, dan setelah diteliti karena ada penyimpangan baru ya, penyimpangan yang berbeda dari induknya ya. Jadi sifatnya menurun ya. Kemudian ada mutasi juga ya, yang tadinya berkaki panjang, kalau tidak salah itu domba apa namanya, materi penelitiannya ternyata sifatnya menurun juga. Kemudian yang menjadi objek kajian di genetika praktikum, Anda masih ingat ya, ada lalat buah ya, namanya apa? Lalat buah? Ada yang masih ingat? Drosophila sp. Ya, Drosophila ya. Jadi apa namanya? Jenis mutasinya apa dulu waktu diamati? Ada yang masih ingat? Baru mulai praktikum, Bu. Baru mulai praktikum. Oh, ini paralel genetika molekuler? Iya, semester ini, Bu. Semester ini. Oh, jadi semester ini ada biologi molekuler, genetika, dan biokimia ya? Untuk biokimianya udah kemarin. Oh, sudah. Ya. Genetika ya. Oh ya. Karena dulu Ibu mengajar genetika berarti sudah tahun yang dulu ya, bukan semester kemarin ya. Baik, nggak apa-apa. Berarti Anda sudah lebih mendapatkan materi lebih dulu dibanding genetika. Kemudian ada yang disebut dengan mutagenesis ya. Jadi proses ataupun peristiwa terjadinya mutasi itu disebut mutagenesis ya. Sedangkan yang mengalami mutasi disebut mutan ya. Jadi mutasi ini sebenarnya itu sifatnya acak ya. Jadi ada yang bersifat merugikan ya. Namun ada juga yang dalam tanda kutip menguntungkan ya, terkait dengan proses evolusi itu sendiri ya. Jadi karena ada adaptasi dan sebagainya, maka mutasi itu menjadi suatu hal yang menguntungkan ya. Tapi pada umumnya mutasi itu merugikan karena sifatnya terkadang letal ya, letal dan homozigot resesif ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen ya. Mutasi namanya ini pendahulunya berupa terminologi yang mungkin nanti akan banyak kita sampaikan ya pada materi ini. Penyebab mutasi ya itu bisa terjadi karena kesalahan replikasi ya. Anda sudah belajar replikasi kemarin ya, bahwa replikasi itu suatu peristiwa yang cukup rumit ya, membutuhkan banyak enzim di sana ya. Kemudian satu dengan yang lain itu saling sistematik dan terstruktur ya. Jadi ketika terjadi suatu kesalahan replikasi selama pembelahan karena dipicu oleh radiasi, bahan kimia ataupun virus, itu bisa menyebabkan mutasi ya.
Mutasi juga dapat terjadi selama proses meiosis ya, proses meiosis. Kemudian penyebab mutasi juga terkadang tidak jelas mutagennya ya. Bisa juga ini disebabkan karena suatu kealpaan ya ataupun kekeliruan proses metabolisme dalam sel ya. Jadi emang ada makhluk hidup individu-individu ya yang mungkin proses metabolismenya itu tidak berjalan dengan baik ya. Perubahan lingkungan yang luar biasa. Nah, ini juga bisa menyebabkan mutasi. Contohnya adalah ngengat ya. Ngengat itu di mana awalnya ngengat itu berwarna putih ya. Contohnya, kemudian dia bermutasi menjadi warna hitam ya. Nah, ngengat hitam ini karena dia itu tumbuh di daerah industri yang penuh dengan apa itu namanya polusi asap ya, polusi asap ya. Yang tadinya dia hidup di daerah yang mungkin tidak banyak polusinya, kemudian hidup di daerah polusi, maka ngengat ini beradaptasi ya turun-temurun itu banyak yang berwarna hitam ya karena sebenarnya ini bagian dari usaha dari ngengat itu supaya tidak dimakan sama burung ya. Ini tadi sudah disebutkan mutagen bahan fisika, kimia atau biologi ya yang mempunyai daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel ya. Sebenarnya materi genetik kita ya manusia itu kan sudah terlindungi ya di dalam sel ya. Sudah cukup terproteksi ya, tapi ini ada bahan-bahan kimia ya yang bisa sampai ke sana ya. Contohnya adalah kolkisin ya dan beberapa reagen yang nantinya Anda gunakan ketika Anda melakukan praktek ya DNA itu masih banyak bahan-bahan yang bersifat mutagen ya. Jadi harus berhati-hati. Untuk bahan kimia bisa Ibu sebutkan contohnya adalah kolkisin. Jadi kolkisin ini zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle. Jadi ingat ketika proses pembelahan sel ya itu terbentuk benang-benang spindle pada fase apa kalau Anda masih ingat? Mulai terbentuk benang-benang spindle. Metafase, Bu. Metafase atau anafase? Coba nanti dilihat lagi ya, Ibu yang lupa atau Retno yang lupa nanti ya. Jadi ada satu jenis bahan kimia yang bisa menghalangi terbentuknya benang-benang spindle tersebut ya, yang otomatis menghambat pembelahan sel ya. Selanjutnya, nah sebenarnya frekuensi mutasi itu di alam rendah ya. Jadi kalau terjadi mutasi sebenarnya itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi ini merupakan suatu nasib ya kalau kita sudah ada jalannya bahwa terjadi mutasi dalam diri seseorang ya. Dalam kajian genetik mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat ya. Kalau Anda nanti belajar itu ada yang disebut dengan wild type ataupun tipe liar ya. Nah ini artinya yang masih belum mengalami mutasi ya. Perubahan urutan nukleotida yang menyebabkan protein yang dihasilkan tidak dapat berfungsi baik dalam sel dan sel tidak mampu mentolerir inaktifnya protein tersebut maka akan menyebabkan kematian. Jadi
mutasi ini juga bisa menyebabkan kematian ya. Ini ada masalah apa? Ibu mencoba membuat suatu bagan yang memudahkan kalian ya di dalam membagi mutasi ya. Jadi berdasarkan sifat selnya yang bermutasi, kita kenal ada mutasi somatik ya. Ya, mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik, misalnya sel-sel tubuh ya, sel-sel tubuh, misalnya sel kulit ya. Kemudian ini tidak diwariskan ya, tidak diwariskan. Kemudian yang kedua, jenis sel yang bermutasi itu mutasi genetik ya. Jadi terjadi pada sel-sel gamet ya, dan sifatnya diwariskan ya. Karena kita ketahui mutasi gamet ini ada sel-sel organ reproduksi ya yang meliputi sperma dan ovum ya, sehingga ini bisa diwariskan. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya ada yang disebut mutasi besar ya. Mutasi besar itu disebut juga cross mutation ya. Kalau Anda baca di referensi, cross mutation itu artinya mutasi besar, perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom ya. Sedangkan mutasi kecil ataupun terkadang kita menyebutnya point mutation adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ya. Lokusnya sendiri sebenarnya itu tetap ya, jadi hanya terjadi mutasi pada materi genetiknya ya. Yang penting kita pahami bahwa mutasi itu bisa terjadi pada tingkat gen ya, bisa pada tingkatan kromosom ya. Ini jenis-jenis mutasi tempat terjadinya ya. Perubahan pada sekulen DNA ini akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen tersebut ya. Karena kan urutannya dogma sentral demikian ya. Jadi mutasi pada gen bisa menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen ya. Maka sebagai contoh Ibu bisa berikan, misalnya ada gen yang mengkode enzim tertentu ya. Nah, gen ini ternyata mengalami mutasi, maka produk enzim yang dihasilkan pun juga bisa menjadi berubah ya, misalnya menjadi inaktif atau keefektifannya berkurang, atau sisi aktifnya menjadi berubah, konformasinya menjadi berubah gitu ya. Ini berdasarkan tempat mutasinya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan, pada dasarnya merupakan mutasi titik ya, atau disebut dengan point mutation. Terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang merubah sifat individu tanpa merubah jumlah dan susunan kromosomnya ya. Jadi perubahan di dalam gen ya, tapi tidak merubah jumlah dan susunan kromosom ya. Karena ini perubahannya dalam satu gen tunggal saja ya. Peristiwa yang terjadi adalah perubahan urutan DNA ya. Ini tafsirnya ya, maknanya ada perubahan urutan ya. Atau perubahan basa N dari DNA atau RNA ya. Contohnya bagaimana? Nah, ini ada mutasi gen ya. Mutasi gen bisa dibagi menjadi dua ya. Ini yang disebut penggantian ya, penggantian ataupun substitusi pasangan basa ya. Ya, bisa berupa transversi
ya. Bisa juga berupa transisi ya. Anda ingat ya, di dalam bahasa N ada berapa macamnya? Bahasa N dalam DNA ada berapa? Ada yang disebut purin, Devi. Terdiri dari purin sama pirimidin. Kalau purin itu ada adenin, guanin, pirimidin ada timin, sitosin. Ya, jadi mutasi gen itu Anda harus ingat siapa yang disebut purin, siapa yang disebut dengan pirimidin ya, karena ini nanti yang bisa memberikan pengertian pada kita apa itu transversi ataupun transisi ya. Jadi kalau transisi itu untuk mudah mengingatnya ya, transisi itu sama ya, sama. Jadi penggantiannya ya, penggantian pasangan basanya itu purin diganti oleh purin ya. Purin diganti oleh purin, tapi kalau transversi ya berarti tidak sama, purin diganti oleh pirimidin gitu ya, untuk memudahkan mengingat ataupun memahami ya. Jadi atom-atom hidrogen pada purin dan pirimidin itu dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain ya. Nah, perubahan kimiawi itu disebut dengan perubahan tautomer ya. Jadi ini bisa mendasari terjadinya mutasi penggantian pasangan basa N ini begitu. Nah, mutasi gen di samping penggantian ya juga bisa karena penyisipan ya, ada yang tiba-tiba datang di situ ya, atau bisa yang tiba-tiba menghilang ya, karena penyisipan dan pengurangan basa N ya. Nah, ini nanti bisa menyebabkan mutasi pergeseran kerangka ya. Nah, prosesnya ini sendiri disebut dengan insersi dan dilesi. Mari kita lihat ya satu persatu. Tadi dikatakan yang diganti ya, penggantian pasangan basa bisa berupa transversi. Jadi penggantian basa nitrogen yang tidak sejenis ya dapat terjadi bila terdapat purin itu diganti dengan pirimidin ya. Misalnya tadi purin kan anggotanya apa saja? A dan G ya. Jadi timin adenin diganti menjadi adenin dan timin gitu ya. Kemudian transisi ya. Ini pergantian basa nitrogen yang sejenis ya. Jadi adenin timin diganti menjadi guanin. Jadi A diganti G ya. AG ini diganti menjadi AT diganti menjadi C. Ini OS ya, jadi ibu bingung. Jadi kalau apa namanya kita menggunakan apa namanya kode-kode sekuen itu bukan S ya, tapi C ya. Sitosinnya tidak menggunakan S tapi menggunakan C. Kemudian transisi kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. DNA induk pasangan basa terjadi transisi nukleotida 2 dan 7 menjadi, kita lihat ya, A menjadi G ya, S T menjadi A. Jadi sejenis ya, sejenis. Kemudian jenis mutasinya ya. Jadi mutasi itu bisa terjadi secara spontan ya, atau disebut juga spontaneous mutation ya. Jadi akibat adanya suatu pengaruh yang tidak diketahui dengan pasti ya. Bisa dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri ya.
terjadi secara spontan ya dan secara kebetulan, walaupun tidak ada yang kebetulan ya. Ini merupakan mutasi spontan. Ada juga yang disebut dengan mutasi induksi ya. Jadi karena ada mutasi induksi, misalnya ini tadi paparan sinar UV ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mendasar antara mutasi alami dan induksi ini, karena pada prinsipnya nanti itu akan terjadi mutasi gitu ya. Pada akhirnya itu akan terjadi mutasi. Jenis mutasi yang berbeda ini ada mutasi somatik ya, tadi sudah Ibu jelaskan, terjadi pada sel-sel somatik, dapat diturunkan, dapat juga tidak diturunkan ya. Ada yang menyebutkan tidak diturunkan, pasti tidak diturunkan, tapi ada juga referensi yang mengatakan bisa diturunkan. Mungkin jika induknya ataupun orang tuanya menderita kanker kulit ya, bisa diturunkan juga pada anaknya gitu. Mutasi dapat dialami oleh embrio ataupun janin maupun pada orang dewasa. Jadi ini tidak mengenal usia ya. Jika mutasi itu terjadi pada janin akan menyebabkan cacat bawaan. Kalau pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker ya. Kemudian mutasi gamet ini terjadi pada sel-sel gamet ya, akan diwariskan. Kadang juga ada referensi yang menyebutkan mutasi germinal ya. Apabila sifat dominan itu akan terekspresi pada turunannya, sedang bila resesif maka akan tersembunyi ya. Kecuali nanti ada pemicunya ya, nanti akan nampak ya pemicunya tadi bisa bermacam-macam tadi. Ya. Nah ini. Sekarang kita masuk pada jenis mutasi gen. Berdasarkan adanya perubahan ya, perubahan kode genetik, itu ada yang disebut mutasi salah arti ya. Mutasi salah arti atau missense mutation ya. Ini apabila ada perubahan yang mengakibatkan perubahan asam amino yang disintesis ya. Nih. Perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon sehingga menyebabkan perubahan pada asam amino yang terkait pada rantai polipeptida. Jadi adanya perubahan pada kode genetiknya, maka produk asam amino yang dihasilkan juga berubah ya. Perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial ya. Kita kenal ada asam amino esensial, ada non esensial ya. Kalau ada yang perubahan itu terjadi pada asam amino esensial, maka akan menghasilkan fenotip baru ya. Mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi maupun transversi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi background dari mutasi genetik ini adalah proses-proses, 3 proses tadi yang Ibu sebutkan di awal ya. Kita lihat contohnya. Ini ada mutasi salah arti ya. Pada wild type ya, ini ada untai sense mRNA, untai tunggal mRNA ya dengan sekuen ya. Kita perhatikan saja yang di warna merah ya. Ini ada GTC ya. GTC di mana ketika itu ditranslasi maka akan menghasilkan metionin, fenilalamin, glisin dan triptofan ya. Nah, tadi tiba-tiba ada penyisipan ya, ada penyisipan, tiba-tiba ada T di sini ya, T di sini, maka ataupun penggantian ya, penggantian ini yang harusnya G ya menjadi T ya, menjadi T, berarti ini ada transversi sehingga
untainya menjadi berubah ya, dan produk yang dihasilkan pun juga berubah, yang harusnya metionin, fenil dan glisin menjadi metionin, fenil dan lisin ya. Jadi produk asam amino yang dihasilkan juga berubah. Jadi mutasi yang menyebabkan perubahan ataupun kesalahan arti dari pada saat translasi ya, disebut juga missenmutation. Nah, ada juga yang disebut mutasi diam ya. Nanti ada 4 ya, ada salah arti, kemudian diam. Nah, ini kita sampai ke mutasi diam ya. Jadi mutasi diam ini tidak mengubah ya, tidak mengubah asam amino yang disintesis ya. Kita lihat walaupun terjadi perubahan, namun produknya masih tetap sama ya, masih ada metionin, fenil, glisin dan triptofan. Padahal di sini ada perubahan ya, perubahan di dalam sekuen DNA-nya ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan mutasi tanpa arti. Kalau tadi salah arti, di sini mutasi tanpa arti. Perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai ya. Mengakhiri rantai mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein ya. Perbentukan protein sebelum waktunya selama transaksi ya. Jadi dengan kata lain bahwa mutasi tanpa arti ini terjadi perubahan kodon ya, ataupun triplet, kadang kita menyebutkannya triplet dari kode basa N, tapi tidak mengakibatkan kesalahan dalam pembentukan protein ya. Jadi masih suatu hasil polipeptida yang tidak lengkap hasilnya, namun tidak berfungsi ya. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein sehingga menghasilkan fenotip mutan ya. Kita lihat ya, jadi dia mengubah ya penggantian dari single nukleotida ini menyebabkan terbacanya suatu translasi menjadi stop ya. Jadi ini ada yang disebut dengan codon stop ya, codon stop. Kalau ada codon ini maka proses translasi menjadi berhenti ya. Proses translasi menjadi berhenti. Jadi ini bisa kita sebut sebagai mutasi tanpa arti. Berikutnya adalah mutasi pergeseran kerangka. Intinya adalah karena adanya penambahan maupun kehilangan ya. Kalau kita bayangkan suatu barisan ya, kalau ada sesuatu yang bertambah maupun berkurang, maka kerangka bacaannya pun juga berubah ya. Kerangka bacaannya pun juga berubah. Ini contoh dari mutasi pergeseran kerangka. Selanjutnya ini ya, ini contoh di dalam mutasi pergeseran kerangka. Ini yang tadinya harusnya ada serin, valin, proteonin dan tirosin, maka berubah menjadi produk protein baru ya, karena bergeser tadi ya. Kemudian ini contoh-contohnya, nanti Anda bisa mencermati. Kemudian mutasi kromosom. Jadi tadi Ibu katakan bahwa mutasi bisa berjalan ataupun terjadi pada gen maupun kromosom ya. Jadi istilah mutasi
itu bisa disebut dengan aberasi ataupun mutasi yang besar ya. Jadi biasanya mutasi kromosom ini terjadi karena kesalahan di dalam proses meiosis ya yang terjadi di sel-sel germinal ya, namun sedikit di dalam mitosis ya. Nah ini mutasi kromosom ini terjadi karena adanya perubahan struktur kromosom. Strukturnya berubah ataupun perubahan pada jumlah kromosom itu sendiri. Jenis mutasi kromosom ada pada sel gamet ada 2 ya. Jadi autosomal ya, yang terjadi pada kromosom autosom ya, dan menghasilkan mutasi yang dominan dan resesif. Nah ini nanti mungkin akan banyak dibahas ya di mata kuliah genetika, nanti ada beberapa contoh-contohnya ya. Jadi mutasi terpaut kelamin ya, berupa terpautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Ini sudah 2 juga bagan yang mudah-mudahan bisa memudahkan di dalam memahami mutasi kromosom ya. Ini akibat perubahan jumlah kromosom, ada haploid, ada ploidoid, anomik ya. Akibat perubahan struktur ini ada berbagai macam juga ya. Ada dilesi, duplikasi, translokasi, inversi, isokromosom dan katenasi ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik ya. Kita mulai dengan perubahan jumlah kromosom ya. Ini ada 3 ya, ada euploid, ada polyploid dan aneuploid ya. Jadi bisa sebenarnya dari perubahan jumlah ini juga penyebabnya adalah adanya pengurangan dan penambahan ya. Jadi perubahan jumlah ini ada karena kehilangan ya ataupun penambahan perangkat kromosom ya, yang disebut dengan euploid. Sedang yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid ya. Polyploid itu terjadi akibat jumlah N ya, jumlah kromosomnya ini mengganda sendiri karena kesalahan meiosis ya. Polyploid ya. Jadi ini biasanya terjadi pada kromosom homolog ya. Jadi kalau polyploid itu misalnya contohnya jumlah N-nya bertambah. Kalau manusia kan 2N ya. Ini bisa menjadi 3N ya, bisa menjadi 4N ya. Kalau autopolyploid ini biasanya terjadi pada tumbuhan ya. Ya, jadi pada tumbuhan. Terus kalau pada hewan itu seingat ibu di apa namanya? Contohnya adalah Daphnia ya, Daphnia. Autopolyploid ini bisa terjadi juga ini tadi ya, kesalahan meiosis. Kalau kita bisa melihat contoh mudah dari autopolyploid ini adalah semangka ataupun produk-produk tumbuhan yang tadinya berbiji menjadi tidak berbiji ya. Jadi jumlah N-nya menjadi berubah ya. Kemudian kalau allopolyploid ya, ini misalnya pada brassicase itu ya, dari golongan kol ya, contohnya dari golongan kol. Ini tadi sama ya, karena jumlah kromosom ya. Jadi ada yang disebutkan aneuploid ya, mutasi di mana terjadi perubahan jumlah kromosom ya.
Ada macam-macam aneusomik. Ini ada yang disebut dengan mono, ada nuli, ada trisom, ya, trisomik, tetrasomik, ya. Ini nanti bisa kita lihat. Kemudian akibat perubahan struktur kromosom ini lebih kompleks lagi, ya. Jadi kromosom itu strukturnya bisa berubah dan menyebabkan mutasi, ya, menyebabkan mutasi. Ini ya cukup pusing juga, ya. Jadi kalau menghafalkan satu persatu mungkin agak sedikit repot. Nanti kita melihatnya kasus per kasus saja, ya. Kita masuk ke mutasi kromosom akibat perubahan struktur kromosom, ya. Ini tadi struktur kromosom bisa berubah menjadi duplikasi, ya, menjadi ganda, ya. Kemudian bisa juga karena terjadinya dilesi, ya, dilesi tadi. Yang berikutnya, misalnya, ya, dilesi terminal adalah dilesi yang kehilangan ujung segmen kromosom sehingga terjadi perubahan dari struktur kromosom itu sendiri. Kita ibaratkan ini adalah di dalam kromosom terjadi kehilangan, ya, terjadi kehilangan sehingga yang muncul adalah dari A menjadi F ini, ya. Kemudian dilesi intersial adalah dilesi yang kehilangannya itu ada di bagian tengah. Jadi otomatis dengan terpotong-potongnya kromosom ini menyebabkan perubahan dari struktur kromosom itu sendiri, ya. Kemudian tadi dilesi cincin, kehilangan segmen kromosom sehingga terbentuk lingkaran seperti cincin, ya. Untuk lingkaran seperti cincin. Kemudian dilesi loop adalah dilesi cincin, ya, penghilangan cincin yang akhirnya membentuk lengkungan pada kromosom yang lain, ya. Ini kromosom yang terdilesi, ya. Kalau kromosom normalnya ini ada D-nya, di yang terdilesi maka D-nya menjadi hilang, ya. Kebalikan dari dilesi cincin tadi. Nah, duplikasi terjadi karena kromosom itu kelebihan, ya, kelebihan kromosom, ya. Nah, terjadi melalui beberapa cara, ya. Yang pertama adalah pematahan kromosom, ya. Kemudian rekombinasi dan adanya bahan-bahan mutagen, ya, duplikasi ini. Sedangkan translokasi adalah pemindahan sebagian segmen kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog, ya. Selanjutnya ini ada beberapa jenis translokasi yang sudah Ibu buatkan bahan untuk Anda lebih mudah memahaminya. Kemudian translokasi resiprok ini harusnya, ya, resiprok homozigot, ya. Translokasi Robertson, ya. Kemudian inversi, ya, inversi. Macam-macam inversi, ada inversi parasitrik, ya, terjadi pada kromosom yang tidak mempunyai sentromer, ya, sedangkan parisentrik pada kromosom yang bersentromer. Isokromosom dan katenasi, ya. Proses mutasi ini menurut tipe selnya tadi sudah mutasi somatis dan terminal. Menurut sifat genetiknya itu bisa dominan maupun resesif. Menurut arah mutasinya bisa maju maupun balik, ya.
menurut kejadiannya bisa secara alami maupun buatan ya. Ini sama juga tadi pesannya somatis dan kriminal. Sifat genetiknya nanti bisa Anda baca ya. Bisa mutasi alam atau mutasi spontan. Nanti kita banyak berdiskusi saja. Kemudian pembentukan mutan ya, ini dapat menyebabkan mutasi, diantaranya adalah bahan-bahan kimia ya, dan bahkan ini penggunaan sinar X dalam penelitian ya. Meskipun sifat mutasi merugikan, namun dalam beberapa hal berguna juga bagi kehidupan manusia ya. Misalnya untuk meningkatkan hasil panen produksi pangan ya. Kadang ini banyak terjadi di PRG ya, pangan-pangan hasil rekayasa genetik ya. Itu digunakan konsep ini sehingga hasil panennya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian walaupun juga kita harusnya waspada ya dengan pangan-pangan hasil rekayasa genetik ini ya, karena prosesnya juga dibuat mutasi. Kemudian peningkatan hasil metabolit ya, terutama di bidang pemanenan antibiotik itu juga, dan pengenalan sifat-sifat resesif dari agen-agen yang nantinya juga sebagai indikator antibiotik ini ya, itu juga prosesnya dengan membentuk mutan ya. Kemudian juga untuk evolusi dan variasi genetik ya. Nah, apa yang akan terjadi jika terjadi mutasi ya? Ya, mutasi bisa jadi positif ya, jadi memberikan keuntungan organisme yang mengalami mutasi ini. Kalau diibaratkan ya, ini paruhnya pendek, kemudian karena dia harus mengambil makanannya jauh ke dalam pohon, akhirnya berubah menjadi paruh panjang ya. Jadi ini contoh yang positif. Kemudian bisa juga negatif ya, tadi karena adanya mutasi di titik tadi, perubahan mutasi yang menyebabkan asam aminonya berubah ya, sehingga hemoglobin darah merah tidak bisa membentuk sempurna ya, sehingga terjadi apa yang disebut dengan darah merah ini apa namanya, sel bentuk sabit ya, sel bentuk sabit ini. Jadi mutasi ini tentu saja berpengaruh terhadap metabolisme, karena kita ketahui bahwa sel darah merah itu membawa hemoglobin, dan bentuk yang tidak sewajarnya pun juga akan mempengaruhi kandungan oksigen yang bisa dibawa oleh darah ya, sehingga sel darah merah yang dalam bentuk sel sabit ini mudah rusak ya, sehingga biasanya pasiennya itu sering mengalami kekurangan darah ataupun anemia ya, sehingga disebut dengan anemia sel sabit ya. Ini tadi bisa mutasi itu bisa mungkin berguna ya, bisa juga netral ya, walaupun terjadi perubahan warna ya pada burung ini, dia masih tetap bisa beradaptasi dengan burung-burung lain yang sama ya, yang warnanya mungkin tidak sama dengan dirinya, jadi sifatnya netral. Dan yang jelas mutasi juga bisa jadi berbahaya. Ini kita lihat ada ular yang harusnya berkepala 1 menjadi berkepala 2. Tentu saja ini sangat berbahaya ya, karena potensi pisahnya yang dia hasilkan juga bisa menjadi double ya. Jadi bisa dikatakan suatu mutasi itu bisa positif, netral ataupun negatif, tergantung dari lingkungannya ya, yang bisa digambarkan dengan gambar ini ya. Jadi terjadi perubahan yang tadinya warna ini coklat menjadi hijau dan biru ya. Nah, ketika
dihadapkan pada pilihan hidup di hutan ya, di mana daun-daunnya berwarna biru, maka burung yang mengalami mutasi ini malah cenderung dia mendapatkan hasil keuntungan dibandingkan dengan yang lain, karena lingkungannya itu biru sehingga bisa menjadi salah satu cara untuk menyamar ya dari predator. Terima kasih. Ini yang bisa Ibu sampaikan terkait terima kasih ya. Jadi Ibu akan ke absen dulu. Ini Fauzan, apakah hadir Fauzan? Fauzan. Kemudian Tri Oktavianti. Hadir Ibu. Nistia. Hadir Ibu. Nistia. Muhammad David. Hadir Ibu. Hadir. Datu. Datu apakah hadir? Ya, berarti yang belum ada Fauzan dan Datu. Baik, ini yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan tugasnya. Apakah sudah dibuat? Izin masuk Bu. Iya sudah Bu. Sudah masuk Dek? Ya untuk yang pengumpulan DigiDrive sudah Bu. Tinggal untuk mengupload di kolon per anak itu Bu. Oh iya, nanti diupload ke Kulon ya, karena nanti walaupun penilaiannya nanti berupa kelompok, tapi masing-masing anak nanti mengupload di Kulon ya. Di tim sudah ada ya Dek ya? Nanti Ibu periksa. Ya Bu, di kolon sudah ada. Ya. Mohon maaf Ibu, hadir. Bagaimana? Datu Toa hadir Ibu. Oh, Datu hadir. Ya, sudah ya. Tinggal Fauzan ya. Fauzan apa Fadil? Fauzan. Baik, jika ada diskusi monggo bisa di sini, bisa di ruang chat. Nanti Ibu tunggu ya sampai waktu perkuliahan habis, monggo. Untuk minggu depan, insya Allah kalian akan bertemu dengan Bu Vernia ya, karena kami menyampaikan berdasarkan materi, besok sudah mulai materi transkripsi ya. Jadi supaya bisa bersambung antara transkripsi prokariot dan eukariot, maka koordinator menghendaki untuk sekalian diberikan oleh pengampu yang sama begitu ya. Juga untuk kelas paralel ya, kelas sebelah juga pengampunya menjadi yang memberikan transkripsi ya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa Ibu tutup. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat. Ya. Mudah-mudahan kalau materi sudah
ada semua ya? Ibu sudah upload belum? Sudah Ibu berikan belum? Belum, Bu. Belum ya? Ibu tuh kadang lupa sudah memberikan di kelas yang mana, karena kelasnya cukup banyak, jadi nanti tolong diingatkan ya Dek. Ya. Kalau Ibu belum Iya, Bu, upload, siap, Bu. nanti Ibu upload di Kulon ya, untuk uploadnya di Kulon ya. Jadi tugas sama upload nanti tugas kalian dan PPT Ibu pajang di Kulon. Baik, ada yang ingin disampaikan untuk hari ini? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya di dalam penyampaian Ibu selama perkuliahan biologi molekuler ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas bimbingannya Ibu. Mengendaki Sehat selalu. sama-sama. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa Ya Bu. dalam kondisi sehat pada saat offline Amin. ya. Ibu juga Ya rindu. amin. Amin amin. Ibu rindu untuk bicara di depan kelas. Ya. Bisa jalan-jalan, kalau duduk begini itu rasanya apa ya, kurang gimana ya, karena berpuluh-puluh tahun sudah bekerja di depan kelas ya. Jadi ya, tapi ini harus dihadapi. Mudah-mudahan semua bisa sehat ya. Corona COVID-19 bisa segera pergi dari bumi ya. Tidak hanya dari Indonesia tapi juga seluruh dunia. Semoga kita semua sehat. Ya. Maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu kembali di lain kesempatan.